Halo, selamat malam pemirsa. Mantan Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan divonis 6 tahun penjara dengan denda 150 juta perkara suap PAW anggota DPR RI. Bersama saya Aprilia Putri, inilah iNews Malam selengkapnya. Kita awali informasi malam ini, pemirsa. Seorang supir truk di Padang, Sumatera Barat tega mencabuli anak kandung dan 3 anak tirinya yang masih di bawah umur selama bertahun-tahun. Pelaku ditangkap polisi di daerah Sungai Beremas saat berusaha melarikan diri. Sejumlah petugas gabungan dari Polresta Padang dan Polsek Lubuk Hilangan menyergap pelaku pencabulan anak di Jalan Raya Sungai Beremas, Kecamatan Lubuk Begalung, Padang, Sumatera Barat. Petugas terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan untuk menghentikan laju sepeda motor tersangka. Tanpa perlawanan, tersangka langsung digelandang ke Mapolresta Padang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Tersangka yang sehari-hari bekerja sebagai sopir truk ini tega mencabuli anak kandung dan 3 anak tirinya yang masih di bawah umur. Tersangka pun beraksi selama bertahun-tahun. Kami Satreskrim Polresta Padang telah mengamankan 1 orang laki-laki yang diduga telah melakukan tindak pidana cabul terhadap anak kandungnya juga dengan anak tirinya. Aksi bejat tersangka dilaporkan ke polisi oleh adik iparnya setelah mendapat laporan dari korban. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. 12 tersangka penembak pengusaha ekspedisi di Kelapa Gading ditangkap. Otak pelaku adalah karyawan yang sakit hati dan takut dilaporkan ke polisi karena telah menggelapkan uang pajak perusahaan. Sejumlah pelaku kasus penembakan bos ekspedisi ditangkap di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Mulang Raya, Kabupaten Lampung Utara, Lampung pada 20 Agustus lalu. Usai meringkus para pelaku, polisi mencari senjata yang digunakan untuk menghabisi korban. Rumah salah satu pelaku pun digeledah. Dari hasil penelusuran, 12 pelaku ditetapkan sebagai tersangka dengan peran masing-masing. Terungkap otak pembunuh bos ekspedisi di Kelapa Gading merupakan karyawannya yang sakit hati terhadap korban dan takut dilaporkan karena ia menggelapkan uang pajak perusahaan. Yang bersangkutan ini sering dimarahin oleh pelaku, oleh korban, saya ulangi. Dan yang kedua, memang ada beberapa pernyataan dari korban yang dianggap melecehkan selama ini. Yang kedua, yang bersangkutan ada rasa ketakutan karena yang bersangkutan pajak ini rupanya tidak semuanya disetorkan ke kantor pajak. Tetapi di situ ada indikasi menggelapkan uang tersebut. Sehingga ada beberapa kali teguran. Polisi juga mengamankan sejumlah senjata dari para tersangka. Mereka pun terancam hukuman 20 tahun penjara atas pembunuhan berencana ini. Sebelumnya pengusaha ekspedisi pelayaran Sugianto tewas ditembak di Kompleks Ruko Royal Gading Square, Jakarta pada 13 Agustus lalu. Korban ditembak saat hendak pulang usai bekerja. Pelaku melepaskan 5 tembakan dan mengenai punggung dan kepala korban. Para pelaku kabur dengan sepeda motor. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Demo ratusan warga Tanah Surat Ijo di Balai Kota Surabaya diwarnai keributan. Warga emosi karena perwakilan mereka tidak diizinkan masuk menemui Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini. Demo ratusan warga Tanah Surat Ijo di Balai Kota Surabaya, Jawa Timur diwarnai keributan. Aksi saling dorong terjadi lantaran warga kecewa karena 10 orang perwakilan mereka tidak diizinkan bertemu dengan Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini.
Warga semakin emosi karena 10 orang perwakilan mereka justru hanya ditemui jajaran pemerintah kota Surabaya di halaman balai kota, bukan di dalam gedung balai kota. Warga bersikeras meminta bertemu dengan Wali Kota Surabaya karena selama berunjuk rasa mereka hanya ditemui oleh perwakilan Pemkot Surabaya, yakni dari BPB dan Linmas Kota Surabaya. Namun saat dikonfirmasi terkait aksi ratusan warga Tanah Surat Ijo ini, Kepala BPB Linmas Irfan Widianto yang berada di lokasi enggan memberikan keterangan bahkan menghindar. Dalam aksi ini warga Tanah Surat Ijo membawa 500 berkas surat pernyataan pencabutan hak pengelolaan lahan kepada Pemkot Surabaya. Hal ini sebagai upaya agar Pemkot Surabaya mencabut hak pengelolaan lahan warga Tanah Surat Ijo menjadi SHM atau sertifikat hak milik karena rata-rata warga sudah menempati rumah mereka selama 20 tahun lebih. Ya, kita seringkali ini dalam rangka menggugah pemerintah kota ya. Jadi harusnya pemerintah itu kan mensejahterakan masyarakat. Amanah undang-undang mengenai tanah itu kan untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk kepentingan Pemkot. Nah, ini adalah tanah negara, ya. Jelas Pemkot itu mengajukan tanah negara menjadi HPL. Nah, HPL itu hanya pelimpahan pengelolaan saja, bukan hak milik. Tapi oleh Pemkot disewakan. Alasannya retribusi, tapi sewa ya nggak bisa. Itu melanggar ketentuan. Warga juga meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang untuk mengeluarkan keputusan pencabutan status hak pengelolaan lahan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Dua pelaku yang mencekoki bocah dengan minuman keras di Luwu Timur, Sulawesi Selatan ditangkap polisi. Kedua pelaku ditangkap tanpa perlawanan. Dua pelaku yang mencekoki bocah dengan minuman keras ditangkap di kediamannya di Desa Timampu, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Kedua tersangka berinisial FE dan RH. FE berperan memberikan minuman keras kepada bocah, sedangkan RH bertugas mengambil gambar dan menyebarkannya di media sosial. Video seorang bocah diberi minuman keras sempat viral di media sosial. Kedua pemuda yang tega mencekoki minuman keras ke bocah ditangkap tak lama usai video itu viral. Polisi memeriksa dan menyelidiki motif pelaku bertindak tidak terpuji di Mapolres Luwu Timur. Pelaku terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Sementara korban diperiksa kesehatannya di rumah sakit karena korban sempat mabuk dan terjatuh. Kita jemput di rumahnya tanpa ada perlawanan, kemudian kita amankan ke Polres Luwu Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara untuk korban, hari ini kita lakukan pemeriksaan kesehatannya, didampingi orang tua, penyidik, dan dari tim P2 TP2A Kabupaten Luwu Timur. Untuk pelaku sendiri, kita akan jerat pasal terkait perlindungan anak, pasal 89, pasal 76 huruf C, dengan ancaman hukuman paling minimal 2 tahun sampai 10 tahun. Joko Chandra kembali diperiksa penyidik Barreskrim Polri terkait suap penghapusan Red Notice. Sesaat lagi di iNews Malam.